Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Afif Firdaus, mahasiswa kedokteran yang sedang bertugas di klinik pada malam hari ini. Dengan Bapak siapa? Pak Uyus. Baik, Pak Uyus, usianya berapa Pak Uyus? 50 tahun. Pak Uyus tinggalnya di Malang. Baik, Pak Uyus, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak. Mungkin prosesnya akan sedikit tidak nyaman karena saya akan meminta Bapak untuk melepas pakaian Bapak yang bagian atas untuk melepas kaos Bapak dan berbaring di ranjang pemeriksaan. Namun saya akan melakukannya sebaik mungkin. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih Pak. Silakan berbaring. Yang pertama saya lakukan, saya akan melakukan pengukuran tekanan vena jugularis. Saya meminta pasien untuk berbaring di ranjang pemeriksaan, lalu memberikan ganjalan bantal atau menaikkan ranjang hingga setinggi sekitar 30-45 derajat supaya otot sternocleidomastoideusnya rileks. Lalu saya meminta pasien untuk menoleh ke arah yang berlawanan, yaitu ke arah kiri. Ke arah kiri, Pak. Lalu saya akan melakukan inspeksi vena jugularis interna menggunakan senter dan melihat pulsasinya. Jika vena jugularis interna sulit ditemukan, maka kita bisa melakukan dengan menambahkan bantalan sehingga sudutnya semakin tinggi, posisi kepala pasien semakin tinggi supaya meniskus dari pulsasinya lebih terlihat. Selanjutnya saya akan mengukur tekanan vena jugularisnya menggunakan penggaris segitiga diletakkan pada posisi ini, lalu penggaris yang horizontal diletakkan di posisi paling tinggi dari meniskus pulsasi vena jugularis interna. Seperti ini. Biasanya posisi tertinggi meniskus vena jugularis terletak pada sekitar setengah bawah dari leher. Jarak tekanan normal ini merupakan 5 cm, yaitu yang posisinya berada di atrium kanan ditambah dengan jarak dari penggaris horizontal dengan yang segitiga. Selanjutnya saya akan memeriksa pulsasi arteri karotis pasien. Yang pertama-tama adalah kita membaringkan pasien seperti tadi dengan posisi kepala sedikit diangkat 30-45 derajat. Lalu kita lakukan inspeksi pada daerah arteri karotis pasien menggunakan senter untuk melihat pulsasinya. Baik, yang selanjutnya kita akan mempalpasi atau merasakan arteri karotis, pulsasi dari arteri karotis pasien. Untuk arteri karotis yang kanan, kita memeriksa menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri. Letakkan pada arteri karotis pasien, lalu geser ke arah posterior dan berikan tekanan hingga terasa pulsasinya. Untuk arteri karotis yang kiri, kita menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan. Letakkan pada arteri karotis pasien, gerakan ke posterior, dan rasakan pulsasinya. Alasannya, saya akan menilai trill atau getaran dari arteri karotis pasien. Sama seperti tadi, untuk arteri karotis kanan menggunakan jari tangan kiri dan rasakan getaran atau trill. Ini dilakukan juga pada arteri karotis kiri. Selanjutnya saya akan menginspeksi bruit. Saya akan memeriksa bruit atau bunyi dari arteri karotis kanan dan kiri pasien menggunakan stetoskop, menggunakan bagian diafragma dari stetoskop.
akan terdengar bruit dari arteri karotis. Selanjutnya saya akan memeriksa pulsasi dari arteri brachialis pasien. Yang pertama-tama, letakkan tangan pasien pada posisi ekstensi dan telapak tangan pasien pada posisi supinasi. Ekstensikan tangan pasien supaya lebih rileks. Lalu untuk memeriksa arteri brachialis kanan, letakkan tangan kiri pemeriksa di bawah lengan pasien. Lalu kita mulai merasakan pulsasi arteri brachialis pada daerah medial dari tendon bicep. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan titik impuls maksimum pada pasien. Yang pertama dilakukan adalah inspeksi. Inspeksi ini lebih baik dilakukan pada tempat dengan pencahayaan yang maksimum. Pasien diposisikan telentang dengan posisi kepala sedikit diangkat sekitar 30-45 derajat. Lalu tentukan titik impuls maksimum pada pasien. Biasanya titik impuls maksimum terdapat pada antara koste keempat dan kelima. Yang selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada titik impuls maksimum pasien dengan meletakkan bantalan jari pada posisi tersebut. Lalu impuls pasien biasanya dapat membuat jari terangkat. Apabila kesulitan untuk menentukan titik impuls maksimum pada posisi telentang, maka minta pasien untuk miring ke kiri atau pada posisi lateral decubitus kiri. Miring ke kiri. Selanjutnya meletakkan tangan pada daerah ventrikel kiri dan minta pasien untuk menghembuskan nafas lalu menahannya. Dihembuskan nafas, Pak. Selanjutnya saya akan memeriksa impuls maksimum pada daerah ventrikel kanan. Pasien diletakkan telentang dengan kepala diangkat sekitar 30-45 derajat. Memeriksa dengan menggunakan ujung jari yang diletakkan pada sela iga 3, 4, dan nomor 5. Lalu minta pasien untuk menghembuskan nafas dan menahannya supaya impuls lebih terasa. Bisa dihembuskan nafasnya lalu ditahan, Pak. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada toraks pasien. Perkusi ini ditujukan untuk menentukan batas-batas dari jantung. Pada sebelah batas kiri jantung, lakukan perkusi dari daerah lateral ke medial. Perubahan bunyi dari sonor ke pekat menunjukkan batas jantung tersebut, yang biasanya terletak pada daerah linea midclavicoralis kiri. Untuk batas jantung kanan diperiksa pada daerah linea sternalis kanan. Untuk batas jantung yang sebelah atas diperiksa pada sela iga kedua. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bunyi jantung pada pasien. Bunyi jantung pada umumnya dapat dirasakan atau didengarkan pada pasien pada keadaan telentang. Saya akan menggunakan mikroskop untuk mendengarkan bunyi jantung pasien. Terdapat 4 katup jantung yang bisa didengarkan bunyinya atau diauskultasi. Yang pertama ada katup aorta,
yang terletak di atas iga kedua dan sela iga dua dari linea prasternalis kanan. Lalu selanjutnya ada katup pulmoner yang terletak di sela iga kedua linea prasternalis kiri. Lalu selanjutnya ada katup trikuspid yang terletak di sternum di perbatasan antara korpus sternum dan sifoid. Katup yang terakhir yaitu katup mitral terletak pada linea midclavicularis kiri pada sela iga kelima. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas untuk memeriksa adanya edema atau tidak. Pemeriksaan dilakukan pada area dependen seperti pada tulang kering pasien dengan menggunakan jari. Letakkan jari lalu tekan selama 2-3 detik. Lalu jika terdapat edema maka jari akan masuk ke dalam jaringan dan pada saat jari dilepas akan ada sisa bekas jari yang menjorok ke dalam. Namun jika normal tidak ditemukan adanya jaringan yang masuk ke dalam. Lakukan juga pada ekstremitas yang satunya untuk menemukan adanya pitting edema bilateral atau tidak. Baik Bapak Uyus, pemeriksaannya sudah selesai saya lakukan. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat malam Bapak Uyus.